Halo Jebret Team, gua Rizal dan kali ini gua akan merekap pertandingan seminggu terakhir dan khususnya kita juga akan membahas soal United yang akhirnya berhasil membuka gelar mereka setelah puasa selama kurang lebih 6 tahun. Semua akan kita bahas dalam Si Paling Pandit, yaitu program terbaru dari Jebret Media. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama. Ada Manchester United yang berhasil membuka keran trofinya bersama Erik ten Hag, trofi pertama dia. Dan juga gue cukup surprise dan amazed kalau mereka bisa meraih trofi secepat ini ya. Jauh di luar ekspektasi gue. Ini sangat-sangat cepat dan juga gue juga salut sama Newcastle yang udah bisa sampai tahap ini, sampai di tahap final. Itu sebuah pencapaian juga buat mereka. Tapi well done buat Erik ten Hag karena dia juga berhasil mentransformasi mentalitas dari Manchester United. Dan kemenangan tadi juga kemenangan yang cukup solid. Mereka unggul 2 gol dan juga mampu mempertahankan sampai babak selesai gitu. Dan itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi gue ingin membahas lagi, apa aja sih faktor-faktor yang bisa membawa mereka sampai ke titik ini. Mereka masih berjuang di 4 kompetisi. Satu kompetisinya udah pasti diraih ya. Tadi Carabao Cup sebagai satu dari perempat trofi yang udah mereka raih di musim ini. Tapi sekiranya ada beberapa faktor yang ingin gue bahas, yaitu yang pertama, jelas adalah faktor Erik ten Hag itu sendiri. Erik ten Hag mampu mentransformasi tim ini, yang tadinya jujur gue meragukan Erik ten Hag, tapi dia mampu mentransformasi mental dari Manchester United yang tadinya tim yang doubters, jadi believers gitu. Terbukti dari awal musim, startnya agak shaky di awal, kalah di match pembuka dan match kedua, tapi setelah itu bisa tampil konsisten, dan itu bisa kita lihat juga di match makin kesini kelihatannya makin meyakinkan, dan gue lebih khawatirnya lagi, United belum tampil 100%, jadi masih bisa meningkat lagi permainannya, dan itu sebagai suatu pencapaian luar biasa dari Erik ten Hag yang juga in manajemennya bagus, in management di lapangannya bagus, di luar lapangannya pun juga bagus. Dan itu sebuah pencapaian yang good banget dari Erik ten Hag. Rapornya sejauh ini ya bagus banget. Faktor yang kedua yang bisa membawa Manchester United titik ini adalah faktor dia membuang Cristiano Ronaldo. Jelas itu sebuah tantangan yang besar banget ketika tim lu punya sosok the GOAT seorang Cristiano Ronaldo dalam tim, dan juga timbul masalah-masalah yang dia timbulkan di tim, baik itu cekcok dengan pelatih, habis itu cabut duluan selesai pertandingan, habis itu sebagainya, nolak main. Dan itu sebuah keberanian dari ten Hag bisa menghandle Cristiano Ronaldo ini. Dan bukan sebuah kebetulan, semenjak Ronaldo pergi, penampilan United juga makin meningkat. Dan itu harus kita apresiasi juga buat Manchester United. Faktor selanjutnya setelah Erik ten Hag dan Ronaldo adalah Erik ten Hag berhasil membereskan masalah lini belakang dari Manchester United. Dengan kata lain, dia berhasil get it right at the back. Dalam artian, kalaupun mereka musim lalu punya Maguire dan sebagainya, musim ini Maguire juga dirasa oleh ten Hag sebagai weak spot. Oleh karena itu dia digeser ke bench dan kelihatan udah nggak dipercaya lagi sebenarnya sama ten Hag ya. Terbukti dari pemilihan squad, bahkan ketika semua lini belakang murni fit semua, tetap aja ten Hag lebih memilih Shaw yang lebih mendampingkan Varane ketimbang Maguire. Bahkan beberapa kali juga itu juga dilakuin sama ten Hag dan tetap delivered. Mereka tetap bisa clean sheet walaupun dicoba Malaysia di kanan, Luke Shaw jadi back tengah. Habis itu Varane diduetin sama Lisandro Martinez, semuanya berjalan dengan lancar gitu. Dan juga Maguire ya bisa dimanfaatkan dengan dalam match-match seperti Carabao Cup, FA Cup, itu bisa dimanfaatkan, ataupun mau rotasi squad Maguire masih bisa. Jadi faktor lainnya adalah get it right at the back. Dan faktor terakhir adalah koneksi antara pemain, pelatih, dan fans. Ini merupakan salah satu faktor yang sangat penting dari Manchester United sekarang. Kenapa gue bilang demikian? Banyak orang terdistraksi dengan pernyataan ten Hag belakangan yang mengatakan kalau dia arogansi lah, apa, sebagainya. Tapi gue lihat ini sebagai suatu cara bagi dia untuk merangkul fans. Karena sekarang gue coba ajak kalian semua untuk ngecek, ada nggak sih fans Manchester United yang kebelah lagi, kayak suaranya seperti zaman Ole atau zaman Rangnick, seperti ada ya yang zaman dulu. Ole in, Ole out, Rangnick it, in atau out. Dan itu semua terjadi di masa lalu gitu buat Manchester United. Tapi di saat sekarang ini gue lihat semua fans satu suara, fans di stadion berani bersuara lagi, dan semuanya berada di belakang ten Hag. Dan itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan match tadi kelihatan banget, kurang lebih tadi faktor-faktor yang gue sebutin itu kelihatan banget di match tadi, dan itu bisa mengantarkan trofi pertama bagi Erik ten Hag menang atas Newcastle. Dan mereka masih punya banyak kesempatan lagi untuk meraih trofi lain, masih ada Europa League di atas kertas. Gue yakin United diunggulkan. Gue yakin antara Manchester United atau Arsenal yang bisa memutus rentetan tim Inggris yang gagal di Europa League. Karena biasanya tim-tim yang juara di Europa League antara Italia, Spanyol maupun Jerman gitu kan. Dan gue rasa di momen kali ini ya waktunya tepat banget bagi United atau Arsenal bisa muncul dan jadi faktor, jadi penentu lah di Europa League ini sebagai kandidat juara.
Dari United kita bergeser ke tim-tim Inggris lain yang tampaknya nggak sebaik United ya nasibnya ya. United ini bener-bener nasibnya di bulan penuh cinta ini di Februari bener-bener dapat lebih sayang lagi jadinya ke Erik ten Hag gitu. Tapi untuk tim-tim lain nggak demikian. Kayak contohnya Chelsea yang baru saja menelan hasil buruk juga, di derby kalah lagi, dan di tengah pekan lalu juga lawan Dortmund kalah juga kan. Jadi menurut gue mau sampai kapan sih sabar sama seorang Graham Potter ini? Gue pernah bilang Graham Potter ini adalah pelatih yang bukan yang pelatih paling tepat untuk Chelsea. Karena gini menurut gue, gimana caranya lu bisa... Gue sama Koci pernah beda pendapat di episode sebelumnya mengatakan kalau ini hanya matter of time. Gue gak sepakat karena mau sampai kapan sabar kayak gini. Dan juga kalau lu lihat semua pertandingan Chelsea belakangan, fansnya pun nggak di belakang Potter gitu. Mereka justru menyerukan nama-nama seperti Thomas Tuchel. Dan itu sebagai sebuah guncangan besar bagi Graham Potter. Gimana caranya dia bisa mengembalikan situasi ini, dan juga gimana caranya dia bisa mengembalikan kepercayaan fans. Gue sih nggak yakin dia bisa handle situasi ini, dan gue nggak yakin kalaupun ini matter of time terus Potter bertahan, terus squad yang udah diinvestasiin sebanyak 600 juta pounds itu mau diapain, mau dibawa kemana itu squad. Jadi gue nggak yakin Potter bisa keluar dari situasi ini, dan ini hanya ngitung waktu doang sampai Potter akhirnya harus angkat kaki dari Chelsea. Bergeser dari tim lain yang masih berjuang di babak Champions League juga, jelas ada Spurs. Spurs akan menghadapi AC Milan. AC Milan pun di pekan kemarin juga Spurs tersandung ya di pertandingan lawan AC Milan di San Siro. Tapi itu gue lihat sebagai pertandingan yang kualitasnya Spurs lagi turun banget lah, jeblok. Dan gue lihat tadi pertandingan dia lawan Chelsea dengan main sengotot itu, dan juga mereka mainnya bisa memenangi duel-duel lini tengah, duel-duel di belakang juga mainnya solid. Bukan nggak mungkin Spurs masih punya asa gitu di babak selanjutnya di leg kedua main di Tottenham Hotspur Stadium. Karena apabila mereka bisa nyuri gol cepat dan mereka kualitasnya sebenarnya nggak kalah jauh dari AC Milan, bisa jadi mereka bisa membalikkan keadaan gitu lawan AC Milan di leg kedua nanti. So let's see, gue harap sih Spurs masih bisa berlanjut sampai babak selanjutnya. Ke tim terakhir selanjutnya ada Liverpool yang juga bertanding di pekan ini, yang juga gagal meraih kemenangan, hanya bisa meraih imbang 0-0 di Selhurst Park, yang walaupun main di sini nggak pernah mudah ya. Banyak sekali tim-tim besar yang main ke sini juga sulit gitu untuk meraih poin. Tapi Liverpool ini selama 3 game terakhir, benar kata Jurgen Klopp, kita harus melihat sisi positifnya daripada sisi negatifnya, yaitu adalah Liverpool 3 match terakhir di Premier League selalu meraih clean sheet. Dan itu sebuah pencapaian menurut gue di tengah buruknya koordinasi lini belakang Liverpool, tapi nyatanya di Liga 3 kali clean sheet, mengesampingkan hasil dari Real Madrid ya, karena gue yakin itu udah beda kelas. Ternyata sekarang Liverpool dan Madrid kelasnya terlalu jauh. Tapi untuk Liverpool di domestik ini bisa jadi kick off-nya dari Liverpool dari titik ini, karena 3 match beruntun gak kebobolan, dan next match ketemu Wolves, dan di akhir pekan yang ketemu United, gue rasa bisa membangun momentum dari titik ini. Dan hampir kelupaan juga poin terakhir, selain Liverpool juga ada masih City yang akan bertanding di leg kedua. Di leg kedua lawan RB Leipzig setelah kehilangan momentum di leg pertama yang seharusnya mereka bisa kill the game dari leg pertama, tapi nyatanya dia gagal untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi gue harap ini akan jadi match yang seru ya antara City dan Leipzig, kedua tim yang punya sama-sama ideologi menyerang, ideologi memegang bola. Jadi pertandingannya akan dijamin seru, dan juga City just being City, terbukti tadi malam mereka berhasil melibas Bournemouth dengan skor 4-1. Walaupun ini gue lihat permainannya nggak berubah jauh daripada pertandingan lawan Nottingham Forest pekan lalu. Bedanya adalah match tadi City bisa mengkonversi peluang yang mereka ciptakan, sedangkan pekan lalu lawan Nottingham Forest nggak bisa. Jadi itulah kenapa City bisa meraih poin di kandang Bournemouth tadi malam. So, that's it dari episode SPP atau Si Paling Pundit dari gue kali ini. Kurang lebihnya gue hanya bisa menyampaikan rekapan seperti itu. So, see you next time Jebret Team. Bye-bye.